Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan terkait materi dari mata kuliah teori komputer grafis. Topik yang kita ambil adalah Computer Art, Photoshop versus CorelDRAW. Dan dosen pengampu kita ada Pak Hengki Andra, STM.Com. Terus anggota kelompoknya ada saya sendiri, Muhammad Lutfi, kemudian ada Arum Wisantaya, dan ada Zanuardi Supriya Widwinata. Oke, langsung saja. Kenapa sih kami mengambil topik ini? Yang pertama, dua software ini umum kita dengar. Jadi mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Photoshop dan CorelDRAW. Apalagi di kalangan kawan-kawan yang penggiat desain grafis, dua software ini mungkin adalah software yang paling sering kita gunakan. Jadi ketika kita membahas ini, mungkin kawan-kawan sudah tidak asing lagi dan ya akan menambah ilmu pengetahuan kawan-kawan. Yang kedua, karena orang beranggapan Photoshop dan CorelDRAW itu sama. Jadi ini asumsi yang sering kita temukan di kalangan masyarakat, di masyarakat umumnya, bahwa mereka beranggapan Photoshop dan CorelDRAW itu sama. Padahal nanti di penjelasan materi akan dikasih tahu bahwa mereka juga memiliki perbedaan-perbedaan. Terus yang ketiga, kurang tepatnya dalam penggunaannya. Jadi buat kalangan umum awam, penggunaan Photoshop dan CorelDRAW itu bisa dibilang kurang tepat. Kenapa bisa dibilang kurang tepat? Nanti akan dijelaskan di materi. Penggunaannya secara tepat itu seperti apa. Oke. Langsung saja, CorelDRAW dan Photoshop. Apa itu? Walaupun sudah tidak asing lagi dua aplikasi ini, tapi kita juga harus tahu apa itu CorelDRAW dan Photoshop. CorelDRAW dan Photoshop, keduanya adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit dan memproses grafik pada komputer. Kedua perangkat lunak ini secara sering digunakan oleh desainer grafis. Jadi dua perangkat ini, CorelDRAW dan Photoshop ini, dua-duanya adalah perangkat lunak. Jadi dua perangkat lunak ini sering digunakan oleh desainer grafis untuk mendesain grafik pada komputer. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arum Wisantaya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang Photoshop dan CorelDRAW. Yang pertama, Photoshop. Photoshop adalah salah satu program perangkat lunak mengedit gambar yang dirancang dengan elegan dan kaya fitur yang dikembangkan oleh Adobe System untuk Mac dan sistem operasi Windows. Photoshop itu sendiri adalah aplikasi luar biasa yang dirancang khusus untuk membawa keterampilan mengedit gambar dan gerak grafik Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Sejarah dari Photoshop itu sendiri dirilis perdana pada 19 Februari tahun 1990. Tapi sejarah Photoshop sebenarnya berawal dari 3 tahun sebelumnya. Tepatnya pada tahun 1987. Seorang mahasiswa PhD dari Universitas Michigan membuat sebuah program yang disebut display untuk menampilkan gambar grayscale pada komputer Macintosh-nya. Mahasiswa ini bernama Thomas Knoll. Program ini kemudian menarik perhatian saudaranya yang bernama John Knoll, seorang karyawan dari industri Light and Magic. Atas saran dari John, program tersebut kemudian diubah menjadi program editing gambar secara penuh. Pada tahun 1988, Thomas mengambil libur sementara dari kuliahnya selama 6 bulan. Bekerja sama dengan saudaranya, program tadi dikembangkan lagi dan namanya pun diganti jadi Image Pro. Beberapa waktu kemudian, Thomas mengubah lagi nama programnya menjadi Photoshop. Bekerja sama dalam jangka pendek dengan sebuah production scanner. Program tersebut didistribusikan dengan slide scanner. Total salinannya yaitu 200 salinan Photoshop. Nah, ketika John sedang bepergian ke Silicon Valley di California, dia mendemonstrasikan program tersebut kepada seorang insinyur di Apple Computer Inc. dan Russell Brown, direktur seni Adobe. Setelah
demonstrasi tersebut, Adobe akhirnya membeli lisensi Photoshop dan mendistribusikannya. Photoshop versi 1.0 dirilis pada tahun 1990 untuk Macintosh. Sampai sekarang, aplikasi atau perangkat lunak Adobe Photoshop menjadi aplikasi yang populer dengan kemampuannya untuk mempersunting dan mengedit gambar dan foto yang bertipukan gambar raster atau bitmap. Selanjutnya yaitu CorelDRAW. CorelDRAW adalah program perangkat lunak desain grafis berbasis jendela yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Corporation. CorelDRAW pada dasarnya adalah editor grafis vektor yang membuat dan mengedit gambar digital melalui urutan perintah atau persamaan matematika. CorelDRAW membuat gambar yang dihasilkan komputer didefinisikan dalam hal titik 2D yang membuat gambar pada tampilan raster. Gambar vektor dibangun menggunakan rumus matematika, bukan pixel. Pendiri dari Corel Corporation adalah Michael Copeland yang lahir pada 23 April 1945 di Bexhill, Inggris. Beliau lulus Bachelor of Engineer di Universitas Imperial London sebelum pindah ke Kanada dan meraih gelar master juga di PhD dari Carleton University, Kanada. Sebelum mendirikan Corel, Michael Copeland dan Terry pernah mendirikan perusahaan telekomunikasi bernama Mattel Corporation yang sukses besar di tahun 70-an sampai 80-an. Namun, akhirnya karena masalah manajemen, ekspansi dan pengembangan perusahaan yang gagal di tahun 1984, perusahaan dibeli oleh British Telecom. Tak lama, Michael pun dan rekannya keluar dari perusahaan tersebut. Dengan dana segar, Copeland mencoba peruntungan kembali dengan mendirikan Copeland Research Laboratory atau setelahnya kita kenal dengan singkatan Corel. Jadi singkatan dari Corel itu awalnya yaitu Copeland Research Laboratory. Pada awalnya Corel berfokus pada pengembangan printer laser untuk komputer pribadi. Namun dalam perjalanannya Corel kesulitan menembus pasar persaingan. Terlebih beberapa produsen di Asia berani mengeluarkan harga murah untuk produk-produk serupa. Perusahaan pun kemudian mengubah arah dengan memproduksi perangkat lunak yang mendukung pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan desktop publishing. Dan pada tahun 1987, Corel mempekerjakan para programmer di antaranya Pat Byrne dan Michael Boylan yang menyusun software CorelDRAW 2 tahun setelahnya. CorelDRAW diperkenalkan di 1989 dan meledak di pasaran. Baiklah, perkenalkan nama saya Zanuardi Supriyadwinata. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang perbandingan antara CorelDRAW dan Photoshop. Di sini terdapat 6 perbandingan. Langsung saja, yang pertama yaitu CorelDRAW menggunakan teknik dasar vektor, sedangkan Photoshop menggunakan teknologi raster atau bitmap. Perbandingan yang kedua yaitu ketika hasil editan disimpan, format utamanya adalah CDR, itu untuk CorelDRAW, sedangkan Photoshop itu ketika hasil editan disimpan, format utamanya adalah PSD. Kemudian yang ketiga, pada CorelDRAW tidak menggunakan sistem layer, sedangkan di Photoshop menggunakan sistem layer. Yang keempat, pada CorelDRAW gambar tidak tampak pecah ketika pengguna memperbesar atau memperkecil gambar tersebut. Sedangkan pada Photoshop, objek diperbesar atau diperkecil, maka gambar akan tampak pecah. Kemudian yang kelima, pada CorelDRAW kurang maksimal ketika kita menggunakan untuk menggabungkan objek. Sedangkan pada Photoshop kurang maksimal untuk membuat desain vektor. Kemudian yang terakhir, yang keenam,
Pada CorelDRAW lebih sering digunakan untuk mendesain, sedangkan pada Photoshop lebih sering digunakan untuk mengedit foto. Oke, sebelum presentasi ini kita tutup, ada beberapa poin kesimpulan yang dapat kita tarik dari presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama, Photoshop dan CorelDRAW tidaklah sama. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa Photoshop dan CorelDRAW itu tidaklah sama. Kedua software ini memiliki fungsinya masing-masing, karena Photoshop cocok untuk pengolahan gambar, pengeditan gambar, sedangkan CorelDRAW untuk mendesain vektor. Terus Photoshop dan CorelDRAW memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Jadi dua software ini walaupun memiliki kegunaan yang sama untuk membuat desain yang grafis, tapi mereka memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Salah satunya CorelDRAW ketika di zoom dia tidak akan pecah karena dia berbasis vektor, sedangkan Photoshop tidak karena berbasis bitmap. Dan poin yang ketiga yang bisa kita simpulkan adalah Photoshop baik digunakan untuk editing dan CorelDRAW baik digunakan untuk desain vektor. Jadi setelah kita dapat 3 poin kesimpulan ini, otomatis kawan-kawan seharusnya jadi lebih tahu bahwa penggunaan Photoshop dan CorelDRAW itu haruslah tepat. Jangan sampai kita menggunakan Photoshop untuk mendesain vektor. Bisa tapi hasilnya tidak akan maksimal. Oleh sebab itu kita harus menggunakannya secara maksimal. Dan satu poin lagi yang harus kawan-kawan catat bahwa Photoshop dan CorelDRAW itu tidaklah sama. Jadi 3 kesimpulan ini adalah penutup dari presentasi kita pada hari ini. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini adalah link-link sumber yang kita ambil untuk bahan presentasi kita. Dan di sini juga saya menyertakan desain shortnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.